Halo semuanya, selamat siang selamat siang selamat siang. Berjumpa lagi nih di awal tahun 2023 ya. Kembali lagi dengan kami berdua ya, analis dari PT Mexco Futures. Perkenalkan dulu mungkin teman-teman yang baru bergabung di tahun 2023 ini ya. Saya Ananda Marwanaya Putra dan juga partner saya di sini ada Pak Adam Ibrahim Aji ya. Kami di Ya, sini sebagai analis Mexco. Nah, teman-teman yang sudah hadir di YouTube, yang sudah hadir di aplikasi dan juga sudah hadir di Zoom, selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman, ya, awal minggu sudah harus kita hadapi dengan NFP nih ya, teman-teman ya. Yang mana awal minggu biasanya masih santai-santai, tapi dari sisi Bank Sentral sepertinya meletakkan awal minggu itu sepertinya agak sibuk ya untuk yang suka trading by news nih. Apalagi non-farm payrolls di sini biasanya menjadi ajang untuk trader-trader mendapatkan opportunity yang sangat besar ya karena volatilitas yang sangat tinggi. Oke, mungkin untuk pembukaan kita pada siang hari ini saya sapa dulu speaker kita pada siang hari ini ya, Pak Adam. Halo Pak Adam, apa kabar? ya, halo Pak Nanda. Ya, luar biasa baik. Mantap. Gimana Pak Adam, liburan akhir tahunnya? Ya, so far so good lah, liburan nggak kemana-mana karena kebetulan tahun barunya pun di hari Minggu ya, jadi tidak begitu panjang liburnya. Hari Senin udah langsung aktif kerja lagi Pak Adam ya? Ya, betul sekali. Oke, Itulah. jadi untuk awal minggu ini di tahun baru 2023 ini sudah membuat outlook Pak Adam? Kira-kira apa yang harus kita perhatikan untuk kedepannya Pak Adam? Oke, bagi rekan-rekan yang join, tolong didengarkan secara seksama karena di 2023 ini merupakan tahun di mana banyak orang yang akan memperkirakan bahwa tahun ini akan gelap ya. Banyak influencer dan juga beberapa ekonom memproyeksikan hal tersebut, tapi kalau menurut saya selama katakanlah ada suatu positivity di dalam pasar, khususnya dari sisi China reopening, dari sisi lockdown yang nanti akan dibuka tanggal 8 Januari, itu membuka peluang untuk secara global market itu mendapatkan sentimen risk on ya, atau mode di mana investor berani berinvestasi di beberapa aset investasi. Tentu ini merupakan sebuah gejala tanda-tanda recovery proses ke depannya akan berlangsung ya. Walaupun kita tahu bahwa di 2023 ini ada potensi ekonomi gelap, tapi masih ada harapan, secerca harapan bagi ekonomi global itu bisa pulih dengan jauh lebih cepat dari apa yang diproyeksikan oleh pasar sebelumnya. Tentu ini berkaitan dengan krisis energi yang masih berlangsung, tapi sedikit demi sedikit sudah termitigasi. Kemudian lockdown di China sudah akan mulai dibuka secara gradual. Kemudian dari sisi COVID sudah dianggap sebagai penyakit flu biasa, sehingga hal ini merupakan sebuah berita yang positif yang notabene dianggap oleh pasar sebagai opportunity untuk mengambil keuntungan di dalam pasar, khususnya bagi investor yang melakukan investasi di equity market seperti stok ataupun indeks ya. Ada beberapa indeks yang sudah membentuk pergerakan naik, yakni Hang Seng. Kalau misalkan rekan-rekan memperhatikan HSI atau Hang Seng itu sudah bergerak menembus level 20.000 ya, sehingga next target mungkin akan achieve target di 25.000. Itu adalah bagian dari sentimen recovery proses. Itu mungkin Pak Nanda. Mantap ya, sudah langsung dirangkum oleh Pak Adam untuk outlook kita di tahun 2023 ini ya. Dan memang banyak analis serta media-media pun memproyeksikan tahun ini lumayan gelap ya, apalagi untuk negara-negara yang ada di Euro area serta negara Amerika ya Pak Adam ya. Serta China juga termasuk salah satu negara yang akan masuk ke dalam resesi ini Pak Adam ya. Betul sekali. Tapi untuk kita Indonesia, outlook-nya bagaimana Pak Adam? Apakah kita harus worry nih tentang ekonomi Indonesia Pak Adam? Ya, selama katakanlah harga bakso masih tetap di stay range 12 sampai 15.000, kita tidak worry apa-apa ya. Karena kita tahu bahwa inflasi yang tinggi secara global tidak begitu terpengaruh ke harga pangan ataupun kenaikan barang jasa di Indonesia ya. Masih kita bisa nyantai, kita masih bisa ngopi dengan nikmat, harga pangan dan jasa tidak begitu naik signifikan.
mungkin akan ada kenaikan bukan karena krisis global ya, tapi kalau menurut saya karena akan menjelang Idul Fitri. Karena demand yang meningkat seperti itu. Itu Pak Nanda. Oke. Ya, Berarti berarti at least ekonomi kita di negara kita masih fine-fine aja lah Pak Adam ya, bisa ya, dikatakan betul. untuk dampak pasti ada ya, dampak eksternal pasti ada terhadap negara kita, tapi untuk kehidupan keseharian kita masih oke lah Pak Adam ya. Ya, betul sekali. Oke, lalu untuk materi kita pada siang hari ini Pak Adam, kira-kira bagaimana nih Pak Adam? NFP awal tahun ya, apalagi kita lihat 2 hari terakhir ini US dollar mendapatkan demand ini Pak Adam. Mungkin Pak Adam bisa jelaskan nih kenapa USD bisa menguat nih 2 hari terakhir. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Hal itu disebabkan karena pertama ada proyeksi di data NFP ini itu akan rebound ya dari sisi data ketenagakerjaan. Kita bisa tracking itu lewat ADP dan juga jobless claim yang malam kemarin di jam 8:30 kalau saya tidak salah itu rilis di luar ekspektasi pasar, sehingga ada proyeksi NFP yang akan rilis pada malam ini jam 8:30 malam itu akan rebound ya, mengingat bahwa data ketenagakerjaan itu memberikan kontribusi terhadap konsumsi yang akan meningkat, kemudian spending yang akan meningkat, karena dengan Anda bekerja, Anda mendapat gaji, dengan gaji Anda bisa melakukan spending. Nah, spending ini itu diartikan sebagai inflasi, dan inflasi yang meningkat itu memaksa Federal Reserve untuk tetap bersikap agresif dan juga hawkish dalam menaikkan suku bunga. Inilah menyebabkan sentimen US dollar itu menjadi bullish di minggu ini ya, semenjak hari Selasa, kemudian Rabu, dan juga Kamis yang kemarin pergerakannya luar biasa bullish karena data ADP dan juga jobless claim yang di atas ekspektasi pasar. Seperti itu, Pak Nanda. Oke, mantap. Oke, mungkin langsung saja Pak Adam ya. Acara dipimpin oleh Pak Adam. Waktu dan tempat dipersilahkan nih Pak Adam. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu ke kalender ekonomi ya, rekan-rekan, karena kita tahu bahwa kalender ekonomi ini merupakan parameter untuk kita bisa memproyeksikan arah suatu harga ini akan kemana ya. Karena notabene dengan kita memahami data ekonomi, kita akan jauh lebih berhati-hati terhadap sebuah event yang menyebabkan volatilitas. Kita akan bahas terlebih dahulu ya dari sisi data yang hari kemarin rilis, yakni data yang berhubungan dengan ADP Employment Change. Di sini rilis di luar ekspektasi pasar ya. Ini meningkat, Anda bisa lihat. Data ADP ini merupakan, kalau misalkan Anda belum tahu, ini data yang bisa kita pakai untuk menilik data non-farm payroll. Di sini, dari sebelumnya 182 diproyeksikan akan menurun ke 150, tapi rilis dengan di luar ekspektasi ya. Ini merupakan tanda-tanda bahwa NFP yang akan rilis pada malam hari ini itu akan di luar ekspektasi pasar juga. Apalagi hal ini dipertegas oleh data klaim pengangguran atau jobless claim, bahwa kalau misalkan Anda belum tahu di negara maju itu, khususnya US, itu setiap minggunya, setiap bulannya itu merilis data klaim pengangguran atau jobless claim. Di sini diproyeksikan bahwa dari sisi data jobless itu akan bertambah, sehingga ekspektasinya banyak pengangguran di US, sehingga hal ini bisa menurunkan nilai inflasi, tapi yang terjadi adalah klaim penganggurannya itu malah berkurang. Artinya apa di sini rekan-rekan? Bahwa banyak masyarakat US yang kembali bekerja ya, dalam kasus ini yang tadinya mereka menganggur akibat COVID, kembali bekerja, yang tadinya mereka kena PHK, kembali lagi bekerja, yang tadinya mereka katakanlah menjadi relawan, bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Sehingga hal ini yang bisa mendorong rilis data NFP di minggu ini, di hari ini, itu rilis dalam keadaan di luar ekspektasi pasar juga ya. Kita bisa lihat di sini bahwa rekan-rekan, Anda jangan fokus terhadap data NFP saja, karena data NFP ini diproyeksikannya itu akan menurun, tapi yang kita proyeksikan adalah berdasarkan kedua data di atas tadi, berdasarkan data ADP yang meningkat, maka ini ada potensi bahwa dari sisi NFP ini bisa rilis di atas dari 263. Ini secara proyeksi pasar dan juga secara proyeksi saya ya, karena mengacu terhadap
ADP dan juga klaim pengangguran ini bisa meningkatkan nilai NFP, yang mana kita tahu bila mana NFP di sini above dari 260.000, maka US dollar berpotensi untuk mendapatkan traksi bullish lanjutan itu cukup besar, apalagi hal itu dikonfirmasikan oleh teknikal yang membentuk solid yang bullish ya. Nanti kita akan proyeksikan juga indeks dolar itu akan ke arah mana ya. Namun pada sesi hari ini di penjelasan ini saya akan menjelaskan mengenai NFP-nya itu dampaknya akan seperti apa. Dan bagi rekan-rekan yang ingin trade the news nih, ini tips bagi rekan-rekan sebenarnya, bila mana kita ingin trade NFP, itu lebih baik kita lihat datanya secara seksama, apakah datanya itu bagus-bagus semuanya atau buruk-buruk semuanya. Jadi jangan mix ya, rekan-rekan yang mau trade the news, khususnya NFP, karena bila mana datanya mix, itu akan menciptakan sebuah uncertainty atau ketidakpastian yang mungkin akan membuat harga naik, kemudian bergerak turun ke opening kembali, kemudian naik lagi, kemudian balik lagi ke titik awal pasca pergerakan NFP. Itu bisa sekali terjadi. Dan bila mana Anda ingin melakukan reactionary effect dengan melakukan action buy atau sell, lebih baik lihat datanya buruk-buruk sekalian ataupun baik positif semuanya. Seperti itu. Itu akan memberikan sebuah kejelasan dalam sebuah arah ya. Jadi bila mana katakanlah NFP-nya di sini meningkat, kemudian employment rate atau tingkat penganggurannya berkurang, ini kan positif. Kemudian didukung oleh ketiga data ini yang menunjukkan adanya perbaikan atau kenaikan, ini adalah suatu hal yang bullish untuk USD. Akan tetapi bila mana katakanlah kelima data ini menunjukkan adanya sebuah negativity di sini, maka ada indikasi bahwa US dollar itu bergerak bearish. Jadi kembali lagi bagi rekan-rekan yang baru join, bila mana ingin trade the news khususnya NFP, lebih baik lihat datanya seragam, bagus-bagus semuanya ataupun buruk-buruk semuanya. Jangan trade the news ketika rilis data mix, karena itu adalah sebuah aksi yang gambling dan juga cenderung tidak pasti seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya apa saja yang perlu kita perhatikan saat NFP nanti, dan tipsnya apa saja, apa yang sudah saya jelaskan. Semoga di sini rekan-rekan bisa memahami ya dengan mudah. Kemudian dari sisi headline, bahwa di hari Kamis dini hari, khususnya jam 2 pagi ya, di sini bahwa ada FOMC minutes. Sebenarnya dari sisi minutes itu hanya copy paste dari statement sebelumnya, bahwa di sini beberapa Dewan Federal Reserve itu akan mendot plot bahwa suku bunga akan di atas ekspektasi pasar, yang mana kita tahu bahwa suku bunga US itu berada di sekitaran 5,25, akan tetapi ada kemungkinan suku bunga di atas dari 5,25%, bisa saja 5,5 ataupun 5,75. Dan hal ini diakibatkan karena kembali lagi bahwa inflation itu jauh lebih persisten apa yang dipikirkan beberapa Dewan Federal Reserve di sini ya. Jadi rekan-rekan, kembali lagi, data yang berhubungan dengan inflation, data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, itu merupakan data yang sedang diperhatikan oleh Federal Reserve, sehingga hal itulah yang menyebabkan market mover, khususnya dari sisi US dollar. Kemudian berdasarkan rilis data ADP, yang pertama, yang kedua, kemudian initial jobless claim, ini membuat adanya kenaikan dari sisi yield 2 tahun di US ya. Ini merupakan demand terhadap US dollar, dan demand dari sisi US dollar itu identik dengan peningkatan value dari indeks dolar itu sendiri. Anda bisa lihat gold yang tadinya di 1860 drop hampir ke 1825 kalau saya tidak salah, lihat low-nya itu, tapi ditutup dalam kondisi yang relatif ada sedikit penolakan ya di time frame kecil. Tapi nanti kita akan lihat ya proyeksi gold itu akan kemana. Namun berdasarkan data yang rilis di malam tadi, itu menunjukkan adanya demand terhadap US dollar. Kemudian di sini bahwa dari sisi Federal Reserve, dari sisi suku bunga, mungkin akan jauh lebih tinggi dari 5% di 2023,
Hal ini disebabkan tentunya data ketenagakerjaan yang jauh lebih positif dibandingkan apa yang diekspektasikan oleh pasar, sehingga dampaknya ini buruk terhadap equity market ya, bahwa di sini indeks Dow Jones itu turun 300 pips atau 300 poin di sini karena data job report itu menunjukkan adanya sebuah data yang ketat ya, dalam kasus ini meningkat cukup drastis, dan hal ini yang memaksa indeks dolar itu revisit kembali ke 105,2 ya, sehingga hal ini ditutup dengan bentukan candle yang sangat-sangat bullish, sehingga bila mana hal ini terekstensi pergerakannya, maka indeks dolar bukan tidak mungkin akan revisit ke 106 kembali ya, apalagi didukung bila mana NFP itu menunjukkan adanya sebuah kenaikan kembali, bukan tidak mungkin indeks dolar kembali revisit ke 107,4. Jadi bagi rekan-rekan yang ada trade di pair pasangan dengan US dollar, harap waspada, selalu gunakan stop loss, selalu gunakan trading yang jauh lebih konservatif, karena US dollar itu berpotensi membuat spillover ke beberapa pasangan mata uang ya, khususnya adalah Euro USD ataupun pasangan mata uang yang disandangkan dengan US dollar. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan bentukan harga yang sangat bullish ya di hari Selasa, kemudian ketika hari Rabu ditutup dalam kondisi konsolidasi, kemudian ketika Kamis ada sebuah penguatan kembali akibat data ADP, ada kemungkinan di hari Jumat ini bullishness dari sisi US dollar itu masih terdevelop ya, karena sentimen yang sangat-sangat bullish di minggu ini. Dan hal ini akan memaksa bagi rekan-rekan yang trade di XAU bahwa ada indikasi untuk menguji kembali support yang ada di garis kuning ini di sekitaran 1825. Jadi bagi rekan-rekan yang belum ada trade sama sekali, saran saya konservatif saja, atau bila mana Anda gatal tangan ingin open posisi katakanlah di gold, bisa letakkan sell limit di sekitaran 1850 ya, untuk meminimalkan dari sisi resikonya itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa di time frame yang lebih kecil ini ada indikasi bahwa ada potensi pergerakan head and shoulder ya di sini ya. Nah, ini ada potensi pergerakan head and shoulder ya di time frame yang jauh lebih kecil. Rekan-rekan bisa lihat bahwa ini merupakan pola yang mungkin sekali bisa terdevelop bila mana apa NFP itu mencatatkan nilai yang positif ya. Jadi kita bisa tempatkan target di 1825 dengan dengan jarak stop loss itu di 1860 ya, dengan titik entry di 1850. Tapi Pak Adam, ini ada potensi melanjutkan kenaikan betul sekali, tapi mengacu terhadap data ADP yang rilis itu akan memaksa potensi US dollar untuk penguatan kembali itu masih cukup utuh ya, sehingga bila mana kita ingin melakukan transaksi di gold, alangkah bijaknya saya sarankan itu mengambil posisi penjualan di sekitaran 1850 ya, karena ini akan jauh lebih meminimalkan dari sisi resikonya itu sendiri. Karena secara teknikal ini pertama ada potensi head and shoulder, dan yang kedua dari sisi fundamentalnya US dollar ada potensi menguat karena NFP yang ada potensi rebound seperti itu. Kemudian dari sisi Euro USD, ini bagi rekan-rekan yang tahu adalah bagi rekan-rekan yang tahu teknikal, ini merupakan double top, dan double top itu identik dengan pergerakan ekstensi yang searah dengan neckline-nya ya. Bila mana katakanlah neckline ini tertembus, bisa copy paste saja bahwa next targetnya mungkin ada di sekitaran 1,04 ya, bahwa targetnya itu sekitaran di area ini. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin sekali trade di Euro USD, bisa tempatkan target di 1,04 ya, karena kita tahu bahwa US dolarnya masih cenderung mendapatkan demand, dan secara teknikal ini merupakan sebuah technical breakout yang dikonfirmasi oleh pattern double top ya. Kalau misalkan saya kasih di sini bahwa ada sebuah pattern double top. Oke.
Ini merupakan pattern yang secara probabilitas cukup besar, bisa mendorong harga untuk turun lebih dalam lagi. Sorry, kok nggak pindah ya? Oke, mungkin sudah jelas ya bahwa di sini ada potensi double top dan neckline-nya sudah tertembus sehingga ada potensi pergerakan terekstensi turun ke 1.04 ya. Jadi bagi rekan-rekan yang opportunity mengambil sell, silakan boleh sell di area ini ya untuk mengincar pergerakan breakout turun ke arah bawah ya. Dengan stop loss mungkin kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil untuk melihat seberapa besar probabilitas untuk kita tidak begitu besar terkena stop loss ya. Ke time frame yang jauh lebih kecil, jauh lebih ideal untuk kita melakukan posisi penjualan di area ini ya. Dengan stop loss di atas dari 1.05 di sini ya. Target di 1.4. Ini merupakan target yang ideal bagi rekan-rekan yang ingin mengambil posisi penjualan ya, seperti itu. Oke, kemudian dari sisi oil, saya ingin proyeksikan dari sisi oil itu sendiri masih cenderung mendapatkan sentimen yang bearish, karena kita tahu bahwa di beberapa hari sebelumnya ada sanksi dari Uni Eropa terhadap Russian oil, yakni price cap ya, yang mungkin sekali bisa achieve target 70, bahkan di sini. Ini merupakan target yang sedang diincar oleh partisipan pasar. Level $70 per barrel ini merupakan level psikologi yang mungkin sekali di-achieve oleh harga di minggu ini ya, karena kita tahu bahwa price cap itu identik dengan pergerakan bearish dari sisi oil itu sendiri. Bagi rekan-rekan yang ingin ambil opportunity bisa melakukan sell di oil di level 73.3 ya, dengan stop loss, terbalik. Anda bisa melakukan penjualan di 73.9 di sini dengan target di level 70. Tapi bagi rekan-rekan yang ingin lebih trading di XAU, saya sarankan untuk bisa lebih konservatif dengan mengincar level 1850 ya untuk sell limitnya ya. Karena kita tahu secara teknikal di sini ada potensi head and shoulder pattern ya. Oke. Dari sisi teknikalnya sudah, barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, kita di sini coba mendevelop sebuah habit yang positif, karena dengan Anda bertanya, seolah-olah Anda memiliki sebuah opini, yang mana kita tahu hal ini bisa membuat orang-orang atau rekan-rekan yang hadir di sini mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, ya. Seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bahas mengenai CME Fed Watch Tool, bahwa di sini FOMC meeting itu akan ada 26 hari lagi. Ini akan rilis di tanggal 1 Februari, kalau saya tidak salah ya. Ini diproyeksikan bahwa Federal Reserve itu ada kecenderungan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Anda bisa lihat di sini, current target range-nya di 425, 4,5. Bila mana kita kurangi 450 ke 425, ini nilainya 25. 475 ke 450, ini pun nilainya 25 basis point. Jadi ada potensi 58% partisipan pasar sudah expect Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Tapi, akan tetapi ya, hal itu akan cenderung dengan data dependent ya, bila mana data job report yang akan rilis di jam 8:30 ini, data NFP mencatatkan kenaikan, bukan tidak mungkin bahwa ekspektasi di 50 basis point ini akan meningkat ya, mengacu terhadap probabilitasnya ini di sekitaran 40%, ini bisa saja meningkat ya. Karena bila mana kita kurangi, di sini range-nya di 475, bila mana kita kurangi, ini akan 50, 500 dikurangi 450, ini pun adalah 50 basis point. Jadi di tampilan ini merupakan sebuah kontrak berjangka yang dibeli oleh institusi. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, CME Fed Watch Tool itu adalah tools untuk memproyeksikan seberapa besar Federal Reserve itu akan menaikkan suku bunga berdasarkan kontrak berjangka yang dibeli oleh institusi ya. Ini kontrak berjangkanya bernama ZQG3, bahwa diproyeksikan 58% partisipan pasar expect bahwa Federal Reserve hanya akan menaikkan 25 basis point. Tapi data ini akan cenderung dapat berubah tergantung dari sisi development data yang berhubungan dengan inflasi tersebut.
sehingga hal ini yang bisa mempengaruhi strength atau kekuatan dari sisi US dollar itu sendiri ya. Jadi bagi rekan-rekan bisa memantau website CME Fed Watch Tool sebagai acuan kira-kira indeks dolar itu akan cenderung mengalami penguatan ataupun perlemahan ya. Mungkin seperti itu. Oke, mantap. Luar biasa ya Pak Adam ya. Memang overall all eyes on USD saat ini ya. Fokus Betul kita sekali. masih terhadap US dollar ya. Dan memang dari sisi penjelasan Pak Adam tadi ya, headline-headline dan juga news yang sudah keluar itu berat terhadap demand kembali ke US dollar ya Pak Adam ya. Dan memang Betul dari sekali. data yang keluar dari tadi malam pun itu bisa dikatakan unexpected Pak Adam ya. Ya, betul sekali. Jadi ada potensi di rilis NFP pada malam hari ini US dollar kembali cenderung mendapatkan demand karena berdasarkan data yang rilis di tadi malam ADP dan juga jobless claim yang di luar ekspektasi pasar itu mungkin sekali meningkatkan demand terhadap US dollar, dan bila mana hal itu terjadi maka ada indikasi bahwa XAU USD, Euro USD ataupun pair yang berhubungan dengan US dollar itu akan melemah ya. Sehingga bagi rekan-rekan yang trade di pasangan dengan US dollar, ambil posisi pembelian terhadap US dollar ya. Contohnya Euro USD berarti Anda mengambil posisi sell, kemudian GBP USD berarti Anda mengambil posisi sell dengan asumsi bahwa NFP ini merupakan data yang bisa memberikan boosting kembali terhadap US dollar. Seperti data yang rilis tadi malam yakni ADP dan juga jobless claim, yang mana kita tahu kedua data tersebut merupakan data yang bisa kita tilik untuk melihat NFP seperti itu. Oke. Dan juga kalau misalnya kita lihat secara fundamental pun Pak Adam ya, awal tahun itu identik dengan orang mulai rekrut terhadap karyawan ya Pak Adam ya. Dan di Indonesia pun awal tahun banyak perusahaan-perusahaan yang mulai rekrutmen ya. Jadi kalau misalnya data NFP ini mengalami di atas ekspektasi pasar, itu juga kita tidak terlalu kaget lah Pak Adam ya, karena memang pergantian tahun itu identik sama lembaran baru terhadap perusahaan-perusahaan yang baru seperti itu ya Pak Adam ya, secara fundamentalnya ya. Betul sekali. Dan kalau boleh saya bilang bahwa pada fokus di bulan ini itu lebih ke arah US dollar ya, karena kembali lagi US dollar ini menjadi sebuah market mover bagi pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak, khususnya memantau data yang berhubungan dengan inflasi dan juga ketenaga kerjaan. Kembali lagi bahwa saya ingatkan di jam 8:30 nanti akan ada NFP, dan bagi rekan-rekan yang baru join nih ya, tips dari saya untuk bisa trading NFP atau trade the news, lebih baik ketika rilis datanya itu buruk-buruk sekalian ataupun bagus-bagus sekalian. Jangan trade ketika rilis datanya ini mix, karena itu akan menimbulkan sebuah ketidakpastian di dalam pasar, sehingga mungkin pergerakannya pun tidak begitu ideal ya. Hanya naik, spike, kemudian turun lagi ke titik opening price-nya, kemudian turun jauh lebih dalam, kemudian naik lagi ketika pas jam rilis data NFP. Ketika data mix itu akan mungkin sekali bergerak seperti itu. Alangkah baiknya bila mana kita ingin mengambil opportunity reactionary effect ketika rilis data NFP, lebih baik lihat datanya baik-baik sekalian ataupun buruk-buruk sekalian. Begitu rekan-rekan. Dan berdasarkan proyeksi saya, apa yang kita lihat berdasarkan data ADP dan juga jobless claim yang rilis tadi malam, itu membuat sebuah penguatan terhadap US dollar, dan sehingga demikian bahwa rebound terhadap data NFP yang kembali akan meningkat itu cukup besar peluangnya, sehingga US dollar cenderung mendapatkan demand. Mungkin seperti itu Pak Nanda. Oke, kalau untuk teman-teman yang trading di Japanese Yen ini Pak Adam, mungkin ada outlook-nya Pak Adam ya, seperti pair-pair Aussie Japanese Yen, pound sterling Japanese Yen itu kan kemarin sempat melemah signifikan tuh Pak Adam, karena memang dari sisi BOJ ini ada outlook ke depannya bakalan merubah kebijakan. Untuk NFP ini apakah ada hubungannya sama dengan Japanese Yen Pak Adam? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena kita tahu US dollar dan Japanese Yen itu adalah sama-sama aset yang safe atau aset yang cenderung notabene aman, tanda kutip aman, sehingga bila mana katakanlah ada sebuah perubahan data di sini yang menunjukkan adanya penguatan US dollar, itu akan diimbangi oleh penguatan Japanese Yen juga. Karena kita tahu bahwa
kedua aset ini cenderung safe, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa BOJ itu ada potensi untuk merubah kebijakannya jauh lebih hawkish di beberapa bulan mendatang ya. Dan hal ini bisa saja memaksa untuk pair-pair yang berkaitan dengan Japanese yen seperti Aussie Japanese yen, GBP Japanese yen itu bisa turun karena berbarengan dengan penguatan US dollar. Hal itu bisa kita lihat nanti ketika rilis data NFP. Bagi rekan-rekan yang ingin menghindar dari pair US dollar, bisa alternatifnya di Japanese yen ya, karena secara pergerakan itu masih ada potensi penguatan karena adanya perubahan kebijakan yang berpotensi membuat Japanese yen itu mendapatkan demand ya. Seperti itu Pak Nanda. Mungkin saya cuma share screen ya, untuk kita coba membangun sebuah habit yang positif ya di diskusi webinar ini. Kita bisa lihat bahwa Euro Japanese yen di sini kita bisa lihat masuk kembali ke area selling pressure di sini, sehingga bila mana terjadi penguatan dari sisi US dollar, ini akan memaksa untuk Euro Japanese yen bisa saja bergerak turun ke area ini, kemudian menembus support ini, dan barulah bisa turun lebih dalam lagi ya, membentuk sebuah pergerakan downtrend di area ini. Dan kita bisa tempatkan juga stop loss bila mana rekan-rekan ingin mengambil posisi penjualan ya, karena secara teknikal ini merupakan area yang appealing untuk kita melakukan sell dan sangat-sangat ideal bagi kita untuk melakukan sell karena risk reward-nya cukup menarik ya. Jadi bagi rekan-rekan, alternatif bila mana takut trade di XAU ataupun pair dengan US dollar, bisa alternatifnya adalah di Japanese yen ya, karena ada potensi bahwa Japanese yen itu cenderung mendapatkan demand, tapi jangan trade di USD JPY ya, karena dikhawatirkan bahwa USD-nya kuat, Japanese yen-nya pun kuat ya, dan hal ini akan cenderung memaksa pergerakannya akan cenderung bergerak sideways seperti itu. Tapi alangkah baiknya saya lebih menyarankan trade di Euro Japanese yen ataupun di Swiss franc Japanese yen ya. Ini merupakan pair yang kembali lagi masuk ke area selling pressure di sini. Ini merupakan area yang menarik untuk kita melakukan penjualan untuk mengejar pergerakan ekstensi turun jauh ya. Seperti itu. Itu ini mungkin dari YouTube nih Pak Adam, US30 Pak Adam. Apa? Euro USD? US30. Oh, US30. Dow Jones. Oke. Kita akan lihat US30 ya. Bahwa dari sisi US30 ataupun equity market, di sini saya tidak begitu banyak marking ya, rekan-rekan. Kita akan coba marking sama-sama bahwa areanya berada di sekitaran 32.000 hingga ke 35.000 ya, kalau misalkan kita lihat. Tapi secara teknikal ini merupakan area yang baru saja tertembus ya, trend line-nya. Dan kalian pun bisa lihat bahwa bagi Anda yang pecinta teknikal, ini merupakan pattern head and shoulder yang sudah terbentuk ya, sehingga ini ada indikasi bahwa ketika pergerakan koreksi seperti ini akan memunculkan pergerakan ekstensi turun ke arah bawah ya, seperti itu. Atau bagi Anda yang melihat pola ABCD, ini pun bisa Anda jadikan acuan ya, bahwa kita tahu bahwa di sini ada sebuah pergerakan impuls turun, kemudian ini merupakan pergerakan correction-nya, sehingga ada indikasi bahwa dari sisi US30 secara long term movement-nya atau medium term-nya itu bisa revisit ke 31 ribuan ya di area ini, atau 30.900 ya. Jadi ini merupakan target yang bisa sekali di-achieve oleh harga, mengingat bahwa equity market itu akan terbebani oleh suku bunga yang tinggi, sehingga ada potensi bagi itu, baik itu Nasdaq ataupun US30 itu kembali bergerak turun seperti itu rekan-rekan. Apalagi ini secara teknikal tadi saya sudah lihat bahwa di sini ada head and shoulder yang sudah tertembus ya, neckline-nya pun sudah tertembus, sehingga hal ini mungkin sekali ada potensi sebuah downtrend movement ya, apalagi ini ada potensi flag pattern ABCD ya, bagi rekan-rekan yang familiar dengan pattern ini merupakan ada potensi
pattern flag ya. Seperti itu. Tapi potensi flag hal tersebut bisa kita konfirmasikan ketika rilis data NFP yang baik ya. Dalam kasus ini ketika rilis di atas ekspektasi pasar itu probabilitas untuk membentuk sebuah flag pattern itu cukup besar, Pak. Seperti itu. Yap, apalagi potensi untuk kenaikan suku bunga kembali membuat equity market kembali turun ya Pak Adam ya. Ke depannya betul seperti sekali, itu. betul sekali. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang hadir di YouTube atau yang ada di Zoom? Bisa dikatakan outlook untuk nanti malam ini kita masih fokus terhadap US dollar dan probability-nya itu besar terhadap pembelian kepada US dollar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa artikan sendiri jika kita berfokus untuk melakukan pembelian terhadap US dollar, berarti pair-pair lawannya itu bisa kita lakukan selling ataupun penjualan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube nih Pak Adam. Outlook oil Pak Adam, apakah bisa ke 80? Oke, dari sisi outlook oil ya, kalau misalkan kita tanya apakah bisa kembali achieve level 80, kalau misalkan kita tandai level 80 itu ada di sekitaran area inilah ya. Ini merupakan level 80 ya. Dan hal ini bisa sekali terjadi bila mana ya, bila mana support dari level 72 ini bisa tertahan ya. Artinya ada sebuah pergerakan boosting naik di malam nanti, bila mana katakanlah ada sebuah katalis demand yang meningkat, bila mana katakanlah harga menembus level ini 75, maka ada indikasi bahwa dari sisi US oil untuk revisit ke 80 itu cukup besar ya. Permasalahannya yang perlu Anda pertimbangkan, apa yang membuat harga oil itu meningkat ya. Dan bagi rekan-rekan yang trade di oil sebenarnya sederhana. Kita lihat supply dan demand-nya. Supply dan demand ini bukan area teknikal, tapi outflow dari sisi oil itu sendiri ya. Kita tahu bahwa di tanggal 8 nanti, 8 Januari ini, China itu akan membuka lockdown secara menyeluruh ya. Artinya yang tadinya lockdown parsial bisa full dibuka secara massal. Dan dalam kasus ini, bila mana lockdown dibuka, otomatis industri yang tadinya memproduksi barang sedikit bisa jauh lebih banyak, sehingga hal itu bisa meningkatkan demand terhadap oil. Karena kita tahu industri pabrikan, manufaktur, dan lain sebagainya, darahnya itu adalah oil atau minyak. Dan bila mana hal itu terjadi, maka ada potensi oil itu kembali mendapatkan potensi penguatan, dan penguatan ke 80 itu bisa kita lihat konfirmasinya bila mana menembus level 75 ya. Karena hal ini bila mana belum terkonfirmasi masih cenderung melanjutkan pergerakan turun. Jadi level support 73 ini adalah key point, apakah harga bisa bertahan di level ini atau tidak ya. Bertahan di level ini bisa ada potensi rebound ke 75. Bila mana rebound ke 75 dan close di atas 75, ada potensi naik ke level 80. Akan tetapi, bila mana level 73 ini di breakout, maka potensi revisit level 70 dolar per barrel itu cukup besar. Jadi kembali lagi key point-nya di 73. Apakah kalau ditanya bisa revisit level 80? Tentu bisa. Cuman permasalahannya katalis apa yang bisa mendorong harga oil naik kembali ke 80, dan katalis yang paling dekat dalam jangka waktu dekat ini adalah reopening dari sisi China di tanggal 8 nanti ya, di hari Minggu. Dan saya ingatkan waspada akan terjadi sebuah pergerakan gap di hari Senin nanti ya, karena euforia dari China reopening di tanggal 8 Januari nanti. Bagi rekan-rekan yang trade, waspada, lebih baik saya sarankan close posisi pada saat ini, atau sisakan sebagian, jangan terlalu banyak open posisi, karena di hari Senin nanti ada indikasi potensi pergerakan gap ya. Seperti itu rekan-rekan. Luar biasa ya. Oil, potensi masih bullish Pak Adam ya? Yap, betul sekali, masih bullish. Oke. Oke, mungkin itu saja Pak Adam dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh viewers ataupun penonton baik dari Zoom ataupun dari YouTube ya.
Jadi terima kasih kepada Pak Adam sudah mau memberikan sharing tentang outlook NFP untuk nanti malam. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi untuk bertanya di webinar kita pada siang hari ini. Ya, jadi balik lagi ya, institusi pun untuk nanti malam dia lebih ke risk aversion ya, ataupun dia lebih menghindari resiko ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin trade di NFP, jangan lupa pasang stop loss, hati-hati terhadap slip patch ya, karena trade by news itu pasti akan ada spread yang lebar dan juga pasti akan terjadi potensi untuk slip patch itu sangat besar ya, seperti itu. Jadi hati-hati, kembali lagi kami ingatkan kepada teman-teman, lebih baik kalau teman-teman ingin trade bisa menunggu di jam 10 malam ya. Jadi 8.30 keluar berita, jam 10 malam itu biasanya sudah mulai keluar trennya ya, apakah dia naik ataupun kembali turun dari sisi US dollarnya. Seperti itu. Oke, sekali lagi kami akan tutup webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.